Halo, selamat pagi teman-teman. Salam dari Kudus dengan Ira Latif di sini. Nah, saya kebetulan lagi di Kudus nih dalam rangkaian jalan-jalan dengan tim wisata kreatif Jakarta, jalan-jalan ke Lasem, Rembang, terus mampir juga di Kudus. Nah, di kota Kudus ini teman-teman ada makanan yang sangat-sangat terkenal dan legendaris, yaitu soto kerbau ya. Jadi kalau misalnya kita di daerah lain soto itu banyaknya daging sapi ya atau ayam. Nah, kalau di Kudus itu soto kerbau ya. Ada yang sangat spesial sekali di Kudus. Kenapa mereka menggunakan daging kerbau? Nah, ini saya sekarang lagi di Soto Kudus Pak Ramijan yang legendaris, yang usianya sudah lebih dari 60 tahun ya kedainya. Dan kita akan lihat ya cara pembuatannya dan juga apa cerita-cerita dari Soto Kudus. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Nah, saya sekarang ini berada di Taman Bujana. Ya, lokasinya di Taman Bujana, teman-teman, deket alun-alun. Nah, ini ada tempatnya namanya Soto Kudus Pak Ramijan. Ya, Pak Ramijan ini di di kayak food court gitu. Memang kalau di Kudus banyak sekali yang jual soto kerbau, tapi Pak Ramijan ini sudah berdagang sudah sekitar lebih dari 60 tahun dan sekarang diteruskan oleh generasi keduanya, Ibu Nikmah. Nah, ini Ibu Nikmah ya. Saya dengan Ibu Nikmah. Ya, Ibu Nikmah generasi keduanya. Terus generasi Pak Ramijan. Pak Ramijan yang ini kedainya sudah lebih dari 60 tahun ya, Bu ya? Iya. Lebih, karena Ibu Ramijan sendiri umurnya sudah 60. Saya 64. 64. Ya. Dan ini kedainya sudah ada sejak Ibu lahir ya, Bu? Ya, dan Luar saya biasa. juga sering untuk menjual resep dari kota ke kota. Yang luar kota bisa. Iya. Jadi Bu Nikmah ini Sudah juga banyak contohnya ya. iya, banyak mengajarkan para orang-orang yang mau berdagang soto Kudus bisa belajar langsung sama Bu Nikmah, dan banyak muridnya yang sukses membuka usaha soto Kudus di kota-kota lain. Oke, kita sekarang akan lihat ya seperti apa pembuatan soto Kudusnya. Kita masuk sedikit ke dapurnya Bu Nikmah. Nah, boleh lihat ya Mbak ya sebentar ya. Selamat bergabung, halo teman-teman. Ya, apakah teman-teman di sini ada yang sudah pernah coba soto kerbau? Nah, kita coba. Nah, kenapa Bu kalau orang Kudus tuh pakainya soto kerbau, Bu? Ya, kalau di Kudus tuh memang mayoritas daging kerbau, Mbak. Ini kita menurut agama Islam dengan Hindu dulu, karena kalau sapi di Kudus itu tidak dipakai. Untuk agama Hindu kan dikeramatkan. Kalau agama Islam jadinya menghormatilah seperti itu. Hebat ya, luar Jadi, biasa. benar. Kita makanya daging kerbau. Daging kerbau sampai sekarang kalau di sate sapi dijadi Satenya ya sate kerbau juga, daging kerbau juga. Oh, jadi kalau sampai sekarang di Kudus tuh jarang dipakai sapi ya? Jarang. Oh, walaupun orang Hindunya udah jarang. Walaupun ini menghormati, Mbak. Oh, luar biasa. Ya, Oke. Ya, oke, kita sekarang akan lihat ya sate kerbau Soto itu. kerbau. Soto kerbau. Ya. Ya, jadi tadi Jadi untuk cara penyajiannya soto kerbau, pertama kali kita pakai nasi putih dulu. Kita pakai mangkok kecil. Iya, mangkok kecil. Biar apa? Khasnya kelihatan. Ya. Oke. Jadi pakai nasi pertama kali, baru ini sayurannya. Ya, oke. Tinggal isinya ikan. Ikan. Daging Maksudnya kerbau, daging ya, daging kerbunya, ya. Kemudian baru dikasih kuah. Oke, kita lihat kuahnya. Ya, Seperti apa? mari Kuahnya silakan. Ini kuahnya, ini warna kuah soto kuning. kerbau. Langsung kasih apa, Mbak? Oh iya, langsung kasih. Langsung kasih. Ini kuah soto kerbau di Soto Kudus Pak Ramijan. Iya. Nah, terus dikasih bawangnya yang lebih banyak, lebih enak biar maknyus ya. Oke. Kita sudah Itu jadi. nasinya dicampur ya, Bu ya? Nasi kalau di Kudus dicampur. Jadi Nah, sudah sudah ada nasinya. nasi. Oke, ya. Nah, ini tinggal cara untuk menyajikan ya. Kita kasih tataan gini. Oke. Nah, Baru dikasih baru kalau ini kalau mau makan, Iya. dikasih sambal, ditambah kecap, Iya. sesuai selera. selera. Dan ada banyak. Jangan lupa pakai jeruk nipisnya. Oh ya, pakai nipis dan Biar lebih seger, ada lebih mantap. Bisa tambahan macam-macam ya di Dan sini. tambahannya ada perkedel bergedel crispy, ya. sate paru,
kerang, uritan, telur puyuh, tempe, ya. dan jangan lupa tempe yang pakai daun jati khas tempe, Kudus. tempe Ya. khas Kudus. Oke, ya. Oke, nanti kita coba ya teman-teman ya. Soto Kudusnya. Jadi kalau dari ceritanya Bu Nikmah ya teman-teman. Jadi kenapa kalau di Kudus ini pakainya daging kerbau ya, nggak ada sapi? Karena dulunya dari sejarahnya ya. Karena di sini kan wilayahnya banyak orang Hindu. Nah, waktu itu juga ide dari Sunan Kudus ya. Antara Sunan Ya, Kudus dengan ya. pemeluk agama. Iya, Sunan Kudus waktu itu ingin menghormati para pemeluk agama Hindu yang sudah ada duluan di sini. Jadi daging sapi tidak dipakai karena orang Hindu kan memang nggak pakai daging sapi ya. Jadi makanannya sate kerbau. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang kita soto pakai soto kerbau. nggak pakai Jadi, sapi. Pindang ya pindang kerbau, soto kerbau. Oke, nah pindangnya juga di sini terkenal teman-teman. Kita akan coba juga satu lagi Bu dibuat pindangnya. Kalau Ya. nasi pindang, nah Nasi pindang. di sini nasi pindang maaf bukannya nasi sama ikan pindang, tetapi ikannya daging kerbau juga, ya. Pertama kali pakai nasi dulu, terus kita kasih daun linjo. Ini daun muso ya, Daun melinjo. ya daun linjo taruh sini. Nah, cara penyaji kasih kecap dulu. Nah, kemudian baru dikasih kuah daun kuah nasi pindang Ini ya. pindangnya seperti rawon ya Bu? Ya, seperti rawon. Pindang- Kalau Jawa pindang Timur kerbau ya. rawon, kalau di daerah Pati kayak Soto gandul, nasi gandul. Nasi gandul. Oh, jadi kalau Kemudian, pindang kerbau tuh seperti ini. ya, kalau pindang tuh lebih kental daripada soto. Jadi lebih santannya lebih kena ke pindang. Oke. Nah, ini cara penyajiannya. Iya. Tinggal kalau pemakan pelanggan bisa tambah sambal yang sambal kecap. Oke, disajikannya memang pakai daun gini Pakai ya, Bu, ya? daun gini biar kelihatan khas Kudusnya. Kudus. Daun Ini- jati ya Bu ya namanya. Ini sajiannya cocoknya dengan kerupuk kulit rambak. Kulit rambak. Ya, rambak kebo ya. Iya, iya. Sih, Mbak. Oke, nanti kita akan coba ya. Ya, silakan. Nih, teman-teman sebagai informasi juga Ibu Nikmah berjualan sudah berapa? Lebih dari 50 tahun, Bu. Lebih ya. Lebih dari 50 tahun. Jadi sebenarnya soto kerbau Pak Ramijan ini salah satu permata ya. Ya. Kota Kudus ya, karena usianya sudah lebih dari 65 tahun kalau dengan Pak Ramijan ya. Nah, Ibu Nikmah ini penerus generasi kedua. Nah, dia sering memberikan pelatihan atau memberikan resepnya untuk orang-orang yang mau belajar soto Kudus, termasuk pengusaha-pengusaha soto Kudus di kota lain yang kepingin buka kota lain. Yang di Jakarta apa Bu namanya? Yang di Jakarta Soto Kudus Menara. Soto Itu Kudus kita Menara. dari dulu ya. Itu murid Ibu ya, belajarnya Ya, dari Ibu. ya, dari tahun 92 belajar Wah. dari saya. Jadi ini mentor teman-teman. Alhamdulillah, Ibu iya, Nikmah Mbak. adalah mentor para pedagang soto Kudus dimanapun ya, bahkan di daerah-daerah daerah lain. Ya. mana-mana sampai Ya. Palembang juga Sampai sudah Palembang pernah murid-muridnya ya. luar biasa ya. Nah, ini kalau teman-teman ada yang mau menghubungi, ini saya close up tuh nomornya Ibu Nikmah ya. Oke, nah sekarang waktunya untuk kita coba ya. Tadi harganya berapa ya itu ya Bu? 15.000 Mbak, di sini 15.000. 15.000. Mau soto kudu, Mau pindang, mau soto 15.000. Soto dan pindang. Oke, Ya. sekarang kita akan coba ya. Ya, silakan. Nah, buat teman-teman di sini kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya. Apakah teman-teman di sini ada yang sudah pernah coba soto Kudus, mungkin soto kerbau di Jakarta? Kalau saya jarang lihat sih yang di Jakarta soto kerbaunya ya. Tapi kalau yang di daerah lain yang namanya soto Kudus tuh pakai daging kerbau ya, Bu? Biasanya kalau di daerah luar kota kayak di Jakarta tuh pakainya daging sapi. Oh, malah daging sapi ya. Oke. Soalnya susah sih nyarinya di kerbau di sana. Kalau di sini banyak Ya, kerbau. Kalau di sini mayoritas kerbau. Iya. Nggak beda jauh sih Mbak sebetulnya. Oke. Cuma teksturnya itu kalau kerbau itu lebih besar-besar. Lebih Kalau besar-besar ya. Sapi teksturnya lebih lembut. Tapi bukan karena berarti alot, bukan. Iya. Tinggal cara pemasakannya aja, pengolahannya. Nah, ini kita cobain ya. Nah, ini ada sobat saya orang Kudus yang baru pindah ke Kudus, Lia. Kita coba ya, kita tanya reviewnya bagaimana. Makan sate kebo. Soto kerbau. Iya. Dan ini kalau kedainya Ibu buka dari jam berapa, Bu? Saya Di buka Taman dari Hujan. mulai jam 5 Jam 5 subuh sampai jam 10 malam. sampai jam 10 malam.
Nah ya teman-teman, ini saya kesini dalam rangkaian trip Lasem Rembang dan mampir ke Kudus yang diadakan oleh Wisata Kreatif Jakarta ya. Jadi kita agendanya sampai di Kudus nih pagi-pagi. Saya waktu itu 2 hari lalu sampai sini ya. Pagi-pagi udah penuh banget warungnya. Ini karena udah rada siangan ya. Selamat bergabung buat teman-teman. Nah, coba rasanya seperti apa, lihat sate Kudusnya kayak gimana. Seger, ada jeruk-jeruknya. Terus Sate kebonya seperti apa? kebonya tuh lembut banget dagingnya. Lembut ya? Lembut banget, Bu. Keras apa enggak, Mbak? Lembut banget. Ya, Kayak langsung di mulut tuh langsung lumer banget apa? Iya. Jadi masaknya harus benar ya Bu Nikmah ya. Harus tergantung cara masakan, cara masakannya. Iya. Oke, nah sekarang saya mau cobain ya soto kerbaunya. Nah lihat bisa nah gantian. Dikasih sambal Mbak ya, jeruk nipis. Saya nggak pakai sambal. Nggak suka sambal? Nggak pakai, tapi saya mau cobain rasa aslinya. Iya, iya. Jadi sate kebo itu ternyata empuk teman-teman. Mungkin kalau yang belum pernah coba sate kebo, mikirnya daging keras ya. Ternyata empuk ya Bu, nggak kalah dengan daging sapi. Tinggal nganu Mbak, cara pengelolaannya aja, pengolahannya. Sebenarnya lebih sedap daging kebo. Lebih sedap daging kebo Bu daripada daging sapi. Kaldunya kan lebih enak daging kebo. Kaldunya lebih enak. Daging kebo, dan ini memang seger banget teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau coba. Nah, saya mau coba yang ini, kalau yang ini pindang ya Bu? Nasi pindang. Nasi pindang. Oh, kalau yang ini kayak rawon ya, tapi lebih light ya. Kalau rawon kan apa namanya? Kalau Padat, rawon kan Bang. agak encer ya. Kalau kerbau kan kena santannya tuh ya, jadi lebih legit kali ya. Ya. Ini juga 15.000 ya teman-teman ya pindangnya. Ini kayak sop ya Bu ya sebenarnya ya. Enggak juga sih Mbak, kayak ini kayak gandul, Kayak soto gandul. ya, kayak rawon. Ya, oke teman-teman. Jadi daging kerbau di Kudus ya, mau pindangnya atau sotonya, salah satu kuliner khas Kudus yang perlu dicoba kalau teman-teman mampir di kota Kudus. Oke, itu saja sedikit live report. Ya, sedikit live report. Nah, oke. Bagaimana teman-teman, sudah mulai ngiler nyobain soto kerbau dan pindang kerbau ya di sini di Emang agak-agak ke manis ya. Karena kalau dari Jawa Tengah tuh memang makanan manis serba. Cuman saya sediain garam di depan biar kalau selera kurang asin bisa tambah garam sendiri. Saya cocok Bu, rasanya gurih, enak ya. Oke, terima kasih Bu Nikmah, sukses terus ya, usahanya sehat-sehat terus ya. Iya, Ibu mentor dari banyak pengusaha soto Kudus di berbagai daerah. Terima kasih teman-teman, jangan lupa nanti mampir ke kedainya Pak Ramijan ya, soto kerbau Pak Ramijan di Kudus sangat legendaris. Dan juga buat teman-teman yang mau ikut tur wisata kreatif Jakarta, kita juga akan ada lagi nanti tur ke Lasem Rembang mampir ke Kudus di akhir tahun, atau juga pantau di Instagram kita untuk update tiap weekend ya, ada banyak sekali agenda tur di berbagai kota dan juga tentu saja di Jakarta. Terima kasih banyak, selamat siang.